Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 5 Juni berjudul Mawas Diri. Memang ada kitab suci yang diakui sebagai wahyu yang memuat penjelasan mengenai Allah, yang dari kitab suci tersebut manusia bisa mempelajari mengenai Dia. Tetapi kitab suci tidak bisa berbicara sendiri. Kitab suci juga berpotensi dan membuka peluang tanpa batas, melahirkan berbagai interpretasi yang terkristal dalam doktrin dan berbagai ajaran. Sejarah gereja mencatat adanya perdebatan-perdebatan teologi yang membuahkan percideraan, membangun pemikiran seakan-akan pengetahuan mengenai Allah atau teologi menentukan secara absolut kualitas kerohanian seseorang. Itulah sebabnya kalau ada gereja atau seseorang memiliki doktrin atau ajaran yang tidak sesuai dengan doktrin atau ajarannya, dengan sangat mudah menunjuk sebagai sesat. Biasanya penilaian tersebut, saudara, juga didasarkan pada apakah teologi seseorang sesuai dengan teologi para tokoh teolog masa lalu dan keputusan konsili. Itu pasti dibawa-bawa, saudara. Jadi seakan-akan mengukur benar tidaknya ajaran itu didasarkan pada pandangan teolog masa lalu dan keputusan konsili. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan teologi masa lalu dan keputusan konsili menjadi parameter atau tolak ukur kebenaran. Secara tidak langsung ini adalah tindakan subversif terhadap Alkitab yang seharusnya menjadi tolak ukur atau parameter kebenaran yang mutlak. Setiap orang dari perspektifnya bisa mengklaim doktrin atau ajarannya paling benar. Siapa sebenarnya yang ajarannya paling benar? Coba, siapa? Kalau ada satu-satunya Allah yang benar, berarti ada banyak agama atau kepercayaan yang salah. Mengapa Allah yang benar tidak bertindak menghukum atau menghapuskan agama atau kepercayaan yang salah tersebut, saudara? Allah yang benar tersebut seakan-akan berdiam diri sehingga banyak orang masih terkungkung dalam agama atau ajaran yang salah. Dalam lingkungan Kristen yang memiliki satu Alkitab, satu juru selamat, dan satu sesembahan yaitu Allah atau Elohim Yahweh, ternyata banyak aliran gereja atau denominasi. Berarti ada yang paling benar, agak benar, dan yang salah atau sampai bisa berarti sesat. Tetapi faktanya Allah juga berdiam diri, tidak secara terang-terangan dan terbuka menunjuk siapa yang benar, siapa yang salah, saudara. Sehingga terjadi perdebatan-perdebatan, saling menyalahkan dan menuduh, bahkan menyesat-nyesatkan. Terkait dengan hal ini, dengan hal ajaran, adanya ajaran yang sesat itu, Yesus mengemukakan bahwa Allah membiarkan gandum dan lalang tumbuh bersama. Ini artinya Allah membiarkan di dalam gereja ada ajaran sesat yang tumbuh bersama-sama dengan kebenaran sampai pada akhir zaman. Sama-sama tumbuh. Nanti pada akhir zaman baru dibuktikan mana yang gandum dan yang lalang. Jadi penyesatan pasti ada, seperti yang juga dikemukakan oleh Yesus dalam Matius pasal 18 ayat 6-7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Pernyataan Yesus tersebut mestinya membuat kita mawas diri dan mengoreksi diri dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Sebab besar kemungkinan kita sendirilah penyesat itu. Orang-orang yang menganggap teologi itu ancaman bisa terjebak pada mistisisme yang sangat subjektif, sehingga tidak menemukan kebenaran yang objektif dari Alkitab. Nah, dewasa ini banyak pendeta-pendeta dari aliran gereja tertentu dengan dalih bahwa mereka dipimpin Roh Kudus mengajarkan berbagai ajaran yang tidak sesuai dengan nafas kebenaran Alkitab sejati, saudara. Nah, subjektivitas yang tidak didasarkan pada penggunaan logika secara maksimal dalam mengeksplorasi Alkitab melahirkan doktrin dan ajaran yang menyimpang dari kebenaran.
Biasanya ini mistisisme, biasanya demikian, saudara. Dari pihak lain terdapat komunitas orang-orang yang sangat tekun berteologi, tetapi mereka kurang atau bahkan tidak sungguh-sungguh berusaha menjumpai Allah. Bagi mereka semua materi pandangan teologi dalam dunia akademis sudah cukup membuat mereka mengalami perjumpaan dengan Allah. Bahkan mereka menilai itulah perjumpaan dengan Allah. Bagi mereka ruang-ruang kuliah, auditorium, seminar, dan perpustakaan adalah ajang pertemuan dengan Allah. Di sini mereka sebenarnya belum menjumpai Allah secara benar. Mereka hanya menjumpai Allah dalam fantasi. Tentu saja mereka bisa berbicara tentang isi Alkitab dengan sangat piawainya. Tetapi kalau sudah berbicara mengenai pengalaman dengan Tuhan dalam kehidupan real, nah mereka menjadi bungkam. Lalu bisa menuduh itu subjektif, ya, sesat. Tidak heran biasanya orang-orang seperti ini tidak mengusir kuasa kegelapan, kurang yakin terhadap mujizat kuasa Allah, dan hal-hal yang bersifat tidak rasional atau kurang rasional menurut mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka terjebak dalam kehidupan Kristiani Allah dalam fantasi. Jadi Allah hanya dinalar, bukan dialami. Kelompok ini biasanya memandang bahwa buah pikiran para teolog masa lalu dan keputusan konsili yang mereka kultuskan sebagai kebenaran yang mewakili Alkitab. Tulisan para teolog masa lalu dan keputusan konsili menjadi landasan atau anchor dari format-format sistematika teologi yang mereka bangun. Biasanya mereka membela pandangan para teolog yang mereka kultuskan seakan-akan membela kebenaran itu sendiri. Kalaupun mereka menggali Alkitab, pandangan para teolog masa lalu dan keputusan konsili-konsili menjadi acuan mutlak yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi seakan-akan pandangan teolog masa lalu itu sudah menjadi pagar yang permanen. Jadi bukan Alkitab dasarnya, tapi pandangan para teolog masa lalu dan keputusan konsili. Dengan sikap ini mereka sebenarnya mengkhianati Alkitab dan membelenggu diri mereka sendiri dengan doktrin dan ajaran manusia. Hal ini menutup kemungkinan terbukanya penyingkapan baru rahasia firman, padahal Roh Kudus masih berkarya. Dunia belum berhenti, sejarah belum berhenti, ya. Persoalan-persoalan baru muncul. Di sini sebenarnya Roh Kudus akan menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Nya. Tapi hati mereka tertutup karena rasionalisme itu. Jangan sampai kita terjebak dalam kebodohan ini, saudaraku. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.